kemungkinan teman-teman sekolahnya. Nah ini fotonya nih. Jadi antara rumah pertama di sini 4 orang, di antara rumah satu 4 orang, atau di rumah kedua ini. Bilang bagaimana? Ada baterai ya, bunda, cuma begitu. Tapi Ngana nggak rasa ini ya, tetap Ngana laksanakan terus ya. Iya. Tahu nggak motifnya apa? Kenapa? Tantenya pengen maling emas yang dipakai adek ini Ya, buat beli handphone. Nyomang Santai People. Lagi bagian bersama Nyonyo dan Mamang dan si Abu yang masih ngantuk. dua tapi makak. Inhere Always always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Silakan dicengkling nyo. Ya. Jadi kita akan bahas kabar duka yang bikin emosi nih. Apa tuh mang? Semua warga TikTok sedang bersedih ini meluncur. Jus. Nih Nyoh. Pertama Pertama kita ucapkan turut berduka cita dulu buat Tifa Azhara Mokoago atau Ade atau yang di TikTok dikenal sebagai Adeza gitu ya. Semoga amal ibadah diterima dan Adeza ini meninggoy. Mohon maaf nih akan banyak kata-kata yang disensor atau memang plesetin gitu ya untuk menghindari kuning-kuning dolar gitu ya. Akibat kelakuan blok dari tantenya. Kenapa emang? Sumpah ini tantenya psikopat ya. Sebelum nanti kita ceki-ceki langsung, ini sedikit aja nih ya bocorannya sinopsisnya. Jadi tantenya tuh sebenarnya sudah berencana ingin menghabiskan si Neng Zara ini. Udah direncanain. Sudah direncanain. Wah. Diajaklah Neng Zara ini untuk metik buah atau sayur gitu di kebun gitu di belakang rumah tantenya. Tantenya bawa sebilah pisau. Ya Allah. Begitu sampai sono singkat cerita didorong, ditahan. Diseset lehernya nyoh. Pakai pisau. Pakai pisau, that's why nggak tembus, yang akhirnya itu dikeretak sendiri, diputusin sendiri. Jadi ini almarhumah Ade Zara ini korban mutilation gitu. Aku sampai bingung. Tahu nggak motifnya apa? Kenapa? Tantenya pengen maling emas yang dipakai Ade ini Ya Allah. buat beli handphone. Kayak mending pinjol aja deh daripada begini ya Allah. Ngerti. Nah masalahnya ini tuh anak satu-satunya dari keluarga, berarti apa sepupu tantenya gitu. Ya Allah. Enggak, kalau saudara sedekat itu nggak bisa dipercaya terus siapa lagi gitu. Tolonglah. Mutilationnya Gila. diseset pakai pisau, nggak putus, dikeretek, dipikir kayak tulang ayam kali. Dan yang freaknya lagi after dia, jadi dia itu si mayitnya dibuang di selokan kering tuh, udah kepisah tuh. Ya Allah. Kepala, tangan, dengan badan udah kepisah tuh. Tantenya pulang sembahyang, berdoa semoga ini tidak ketahuan. Lah. Habis itu ngejual emasnya, belanja segala macam, beli handphone baru. Datang ke kepolisian, acting. Tapi respect sama pihak kepolisian setempat yang satu-satu yang akhirnya terbongkar. Nih kita meluncur dulu Ya aku aja. merinding ngebayanginnya ya Allah. Luncur. Jus. Nih Nyoh, ini si pelaku saat sebelum jadi tersangka masih dicurigai, dimintai keterangan ya, ditanyain ya. Nih actingnya seolah-olah, coba tolonglah ceki-ceki wow. Play. Aku nah, itu gak pengumuman kedengar. Jam berapa itu adik? Jadi jam berapa nih dia keluar sekolah nih? Jam 11. Dari jam 11 kita di muka orang dong. Bunda apa bilang, dia bilang Bunda jam pipa ilah. Jadi ada buku Zam ini. Yo Zam. Dia bilang Bunda jam pipa ilah. Jadi ada buku badeng kita ada lewat belakang situ toh. Nah itu kan jalan ke suatu orang di rumah. Pas kita selesai masuk tuh adek, dia cuma di muka pintu. Kong kaget dia dapat dengar suara anak-anak sekolah dan dia bilang, ini tunggu nih enggak lama. Dia bilang, "Coba mau kemana kan? Tunggu dia bang, pokoknya enggak lama." Kok dia pergi. Ada tiga asal, ada ulang iko balakan. Itu mana belakang sini? Belakang sini. Neneknya tahu kamari dia. Cuma pas DP turun, kita kan belum dapat dia. Kita dapat dia turun tuh. Cuma pas kita bahas semua adek, pulang kita dapat balik apa dia sudah ada. Jadi berarti antara dua rumah situ dia dapat potong akang. Potong kamari begini. Iyo, jadi antara rumah pertama di sini 4 orang, di antara rumah satu 4 orang, atau di rumah kedua ini. Di sini kan jawang semua. Jadi kurang lebih dia dapat potong situ. Nah dari situ. Jam berapa itu?
jam 11 tahu tuh. Jam 11 berarti baru seragam. Enggak. So, udah pakai daster putih dengan pokoknya kan ada pakai daster putih no. Baru pas dia pergi yang Sigit ada datang, yang di Pamandang Sigit ada datang, pada bilang ini Indonesia. Ada baru pergi, bilang pergi ke akang. Kung dia pindah, bilang kalau udah pernah dia panggil, bilang kemari. Ada perginya ada orang kemarinya, tuh punya panggil ada. Terakhir kita lihat tuh ada buku pada misalnya, cuma dia naik dalam rumah dia cuma dibuka pintu dapur. Buka pintu dapur dia, kalau nggak naik, saya Ini sejujurnya aku nggak terlalu ngerti ya. Artinya mungkin teman-teman nggak ngerti bisa bantu ditranslate, di komennya pun tidak ada gitu yang membantu mentranslate. Tapi di sini kan sebenarnya highlightnya itu untuk menjelaskan kalau ini si pelaku ini sempat memberi keterangan, nggak tahu keterangannya benar atau enggak sebelum korban ditemukan. Iya. Gitu. Sama tadi aku salvok waktu dia bilang iya dia pakai daster putih dengan ya pokoknya daster putih lah gitu. Jadi kayak dia mau ngejelasin detailnya tapi nggak jadi. Wah bahaya nih kayaknya mungkin mikir ke arah sana gitu. Itu kelihatan banget dia si koploknya sama sudah merencanakan dan akhirnya ini kan sebelum jadi tersangka ya begitu dapat. Setelah dijadikan tersangka akhirnya dia ngaku nih sadis banget meluncur. Nih yo, kalau yang ini ada translate-nya nih, ceki-ceki wow. Play. Bagaimana? Coba cerita. Ngana cerita. Kenapa sampai ngana baking begitu? Ulang dari awal coba. Saya turun tuh tangan dulu. Saya turun. Nggak apa-apa terus kenapa? Bercerita betul-betul bagaimana? Coba. Dia itu raba iko pak kita tuh. Kong. Dia berani dia tambang jadi ada ke rumah. Kong kita bilang tapi bapak teh sayur sama antara tapi anak tapi emak PAD. Kong. Jadi sebab iko pak kita di belakang sementara bapak teh sayur. Kong. Kita so tahilaf pada pemas tuh. Kong. Jadi so takut itu tapi hati kong so berbuat begitu. Ngana ko bagi di leher. Iya. Nah itu noh. Sepandai-pandainya kejahatan masih lebih pandai orang. Ngana ada bikin bagaimana tuh adik dia kan pasti marah baca karton. Iya panggil bunda. Kong ngana ada bikin bagaimana dulu pak dia? Nggak bagaimana? Enggak cuma kita datang begini. Kong coba. Datang ini kok ada kasih tidur tuh baru ada iris itu. Ngana iris saya sampai ciri. Iya. Ngana iris begini. Iya. Jadi dia masih posisi hidup kok ngana potong di kepala. Iya. Kasih putus. Iya. Ngapain ontak ini apa? Ngapain ontak ini dia so? Hah? Itu so hilaf. Ngana pe niat sampai ngana bikin begitu. Mati ngana. Apa? Siapa dari siapa? Itu cuma di pemas tuh. Ngana mau ambil akang di pemas. Iya. Karena takut dia kenapa ngana, jadi ngana mesti bunuh pada dia. Itu mas ada jual di mana? Di Logam Jaya. Di Logam Jaya ada laku berapa? Laku berapa? 3 juta. Berapa? 3 juta. Nih translate nih ada mantan kreator aku kasih love-nya. Dia kan ngikut sama aku, katanya dia mau ke temennya, jadi dia ke rumah terus kata aku mau metik sayur katanya ya, aku mau nitipin anakku ke adiknya mamaku, dia titipin anaknya dulu tuh, ya nggak? Jadi dia udah ikutin aku dari belakang. Lagi metik sayur aku udah hilap sama emasnya pengakuannya sebelum nanti akhirnya terupdate lagi bahwa dia sudah merencanakan, memang sudah ditarget tuh pengen nyuri emas si anak itu kan. Jadi hatiku udah takut di situ dan udah ngelakuin itu. Terus kamu langsung potong lehernya, iya kamu buat kayak gimana adeknya. Terus ada mengkoreksi, takut itu maksudnya tergiur, katanya, tergoda ngelihat emasnya katanya. Jadi balik lagi yang kayak cerita tadi di awal, sebenarnya aku baca kronologinya dari detik kan. Memang udah ditarget dia pengen beli handphone baru. Nanti barang buktinya juga ada. Cuman maksudnya ya aduh gimana anjir sumpah nyawa orang. Demi uang 3 juta dia sampai kayak begitu banget gitu ngebayangin dia begini posisi masih hidup katanya. Ini lanjutannya nih meluncur. Nih lanjutannya ada translate ceki wow. Play. Baru ngana iris begini. Tuh. Jadi pe kepala mereka atas begini. Iya. Jadi karena irisin duluan. DP iris tak, pe ciri itu anak pe kepala langsung ciri di goto. Baru ngana ambil tuh ngana iris itu kena di barang mas kan, putus-putus kan. Putus satu kali tak, ngana ambil sama tuh barang mas, kepala so ciri tuh. Ambil sama tuh barang mas, cincin semua tuh, gelang, kalung, baru ngana tolak DP mayat. Ngana angka. Kok ngana seciri di got. Baru ngana ambil tuh mafafa ngana tutup. Baru tuh peda. Tuh pisau itu dia, ngana melangkah kamu baru ngana buang. Nah, itu kan aku ambil. Uang habis itu ke mana? Gila nih aku bacain ya. Aku ajak dia ambil sayur di kebun yang jauh dari rumah-rumah warga.
ketika aku lihat nggak ada orang satupun, aku langsung mulai eksekusi dan dia melawan sambil bilang tunggu katanya itu kan. Aku ambil dan tahan tangannya, aku dudukin dia, aku angkat kepalanya, aku mulai grok-grok sampai putus. Oke, kalung yang ada di lehernya juga ikut putus. Sekali kemudian gelang sama cincin dan anting aku ambil semuanya. Begitu putus aku angkat tubuhnya dan buang ke selokan air yang sudah kering. Oke, kepalanya aku taruh di situ juga. Kemudian aku pulang mandi dan sholat, berdoa semoga apa yang aku perbuat nggak akan ketahuan, tapi akhirnya ketahuan juga. Kan banyak yang nanya gimana awal mula ketahuan. Di sini di komen ada yang ngejelasin ya Nyo. Dari kreatornya. Pertama kan ada yang nanya ini dari Meiji Kuhi, awal ketahuannya gimana. Nah sang kreator ngasih tahu ada yang lihat dia jalan sama korban waktu itu masih siang. Oke, terus pas ketemu mayitnya, barang emasnya udah nggak ada, dicari di toko emas terdekat, lihat di CCTV dan ada di Detik pun dikasih tahu saksi si penjaga toko memang menjelaskan bahwa pada saat itu ada ibu-ibu berciri-ciri seperti dia ini ngejual emas ini dicek mungkin sama, oh iya ini yang hilang yang dipakai sama si adik Za ini. Wah tapi keren sih kepolisian. Maksudnya satset juga sih, keren kepolisian setempat satset tuh. Yang akhirnya terungkap. Yang awal mungkin siapa ya? Nggak akan kepikiran kayaknya anjir tantenya sendiri. Tetangganya sekaligus tantenya, tolonglah. Gila. Ini aku kalau ngebayangin aku merinding dari tadi, Mang. Iya. Kayak goks itu dia. Sumpah, ekspresinya masih santai. Iya. Digorok aku tadi ada cuman nggak ke save tuh yang itu loh, yang dengan pisau dapur itu tidak bisa memutuskan leher. Ya akhirnya dikeretak sendiri sampai putus. Gila. Jadi kan si korban ini sudah tidak bernyawa pastinya ya. Maksudnya dia bisa stop untuk ambil ada barang-barangnya gitu. Kenapa harus lu pisah gitu? Kenapa harus dimutilasi yang gitu loh? Biar gampang keluarinnya kali, Mang. Maksudnya kan di situ dijelasin kalung sudah putus. Iya sih. Itu emang jiwa-jiwa psikoplok aja Nyo. Iya karena aku pernah baca dulu atau pernah nonton video kalau psikopat itu dia menikmati pada saat ada momen-momen horor yang dia nikmatin akhirnya jadinya dia nggak bisa stop, padahal mungkin target awal dia tuh ya gue pengen ngambil emasnya nih. Kan kalau kayak gimmick-gimmickan ngebohongin ini emasnya nih tukeran segala macam masih bisa stop sampai situ. Cuma ada kemungkinan ketahuan, makanya dia ngambil opsi dikoitin gitu. Iya. Cuman dengan pisau dapur mah. Iya loh, tolong. Aning psikoplok Anda Aning blok. Kita langsung ke nextnya nih, ada barang buktinya, Mujur. Nih Nyo, barang buktinya disampaikan dalam konferensi pers Polres Poltim Ceki wow. Play. 1 unit handphone Infinix Smart 8 berwarna gold beserta dengan dus handphone. 2 buah cincin emas seberat kurang lebih 1 gram. 1 buah kalung emas dengan berat kurang lebih 1 gram. 1 gelang emas dengan berat kurangnya lebih 1 gram. 1 buah cincin emas dengan berat 0,55 gram dibeli oleh pelaku dari hasil penjualan barang curian dari korban, dan 1 buah pisau. Pasal yang dipersangkakan: pasal 340 KUHP subsidiar 365 KUHP lebih subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati dan paling ringan 12 tahun penjara. Kesimpulan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 11.00 WITA di lorong Baret Desa Tutuyan 3 Kecamatan Tutuyan Kabupaten Poltim, tepatnya di Jalan Kompleks Pasar Tutuyan, telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan dengan korban atas nama Aza. Bahwa kematian korban diakibatkan pada daerah leher
103 cm di atas tumit terpotong putus. Pembuluh darah dan tulang leher terpotong putus. Bahwa terhadap tersangka telah dilakukan penahanan di rutan Polres Poltim terhitung hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Demikian diucapkan terima kasih atas gelar press conference untuk kejadian kasus pembunuhan. Gila, nggak habis pikir. Dia bisa sesantai itu loh waktu diinterogasi petugas gitu. Sumpah psikopat kan, aduh anjing nggak habis pikir, sumpah proses aja aku nggak habis pikir. Lu gimana rasanya lu begitu? Iya. Ponakan sendiri lu seset gitu. Jadi kayak psikoplok. Iya. Iya, makanya bisa kepikiran ke sana gitu kan. Iya. Kalau cuma dirampas, dibego-begoin karena masih bocil gitu segala macam, akhirnya dirampas gitu kan. Ya. Oke lah, akal-akalan. Ini diajak ke kebon, dieksekusi di sana. Tolonglah, sumpah Aning, namanya Aning sampai viral, coba aja Aning ball team gitu di TikTok keywordnya, sumpah. Enggak, kayak aku yang kebayang waktu tadi mama bilang diseset-seset terus karena nggak putus dikeretakin gitu, kayak apa dia pikir itu bukan manusia gitu. Iya, pisaunya juga tadi lihat kan, pisau dapur biasa. Iya. Tolonglah. Coba. Jadi tadi tuh Nyonya kan nanya sama Mamang ada apa mau bahas apa gitu kan. Terus kata Mamang, iya ada ini lagi digerek gitu lehernya. Di pikiranku itu ya pakai gergaji atau apa gitu. Iya. Yang sekali shot gitu ibaratnya kan. Yang ada di hayalan kita begitu kan. Gak taunya pisau dapur. Ya Allah. Tolonglah. Psikopat sih. Psikopat sumpah. Ini kita akan nextnya. Cus. Ini ya saat setelah jadi tersangka yang habis konferensi pers tadi barusan ngasih tahu apa namanya barang buktinya. Ini ditanyain di ceki-ceki. Play. Sampai polisi KJI sudah mana kan ada anak kecil di dalam. Ada rasa penyesalan, rasa takut dan rasa kasihan dalam. Lantaran kalian ke Bunda siang selalu hampir gila lantaran mencari DP anak. Ada enggak kata-kata sebelum mengakhiri? Dari adik itu udah bilang. Cuma ada panggil DP Bunda. Dia bilang bagaimana? Ada bataria Bunda, cuma begitu. Tapi Ngana enggak rasa ini ya, tetap Ngana rasa terus ya. Iya. Ngana enggak rasa kasihan. Sebenarnya ada anak kecil kan? Emang hilang kita di situ. Jadi semata-mata Ngana cuma ambil ke barang emas ya? Enggak dibantu oleh yang lain? Tidak. Ya. Terus waktu Ngana niat untuk habisi balik itu bagaimana? Ada buju mau bawa di TKP situ, alasan mau PT sayur. Pas di situ langsung eksekusi di situ. Sumpah dia posisinya tuh punya anak juga loh. Nggak ada kasihan waktu si almarhum Maza ini teriak-teriak bunda, nggak ada, masih tetap dieksekusi. Iya. Dan sampai di akhir juga ketangkap, dia ngerasa kasihan cuma ngeliat bundanya aja gitu, kasihan gitu. Itu tuh anak satu-satunya Nyo. Tolonglah, sumpah nih si Aning ini psikoplok banget sumpah. Iya, karena kalau emang dia punya apa ya, anggaplah khilaf gitu kan. Begitu teriak bunda pasti dia keinget dong, karena dia punya anak dong. Gitu. Oh sadar. iya, gue punya anak juga, mungkin kayak gitu. Kalau misalnya khilaf gitu kan. Jadi rasa keinginan dia untuk punya handphone baru melebihi logika. Nggak ngerti sumpah. Iya. Aku pikir buat beli handphone baru tuh, aduh tolonglah. Apa jangan-jangan dia bilang kan di awal dia bilang saya menyesal gitu kan. Apa jangan-jangan itu karena dia apa ya, karena udah ketahuan gitu. Kalau misalnya nggak ketahuan ya mungkin dia tidak menyesal gitu, karena kan pas dia setelah melakukan itu pun dia katanya berdoa supaya nggak ketahuan gitu. Jangan nyesalnya ya karena ketahuan. Nyesel karena aduh ketahuan nih gitu. Nggak ngerti lah sumpah psikoplok. Ninyo kita kasih nextnya. Cus. Ninyo saat prosesi pemakaman. Ini ada nih tampak ayah kandung Za mencium foto sang buah hati kesayangannya. Bapak Bupati dan Kapolres Poltim turut hadir memberikan belasungkawa atas wafatnya Adiza, katanya nih ya. Ceki-ceki people. Play. Ini kemungkinan teman-teman sekolahnya. Nah ini fotonya nih. Dan Za ini setahu aku masih anak satu-satunya, belum punya adik lagi gitu.
Sakit banget ngeliat ayahnya. Asli. Nyokapnya sih pecah juga nih meluncur. Cus. Nyokapnya juga pecah tangisnya nyoh. Ciki-ciki people. Play. Audionya di mute karena lagu. Ya syok juga. Satu-satunya. Mana yang ngabisin tantenya gitu iya. kan. Adiknya dia, entah adik atau kakaknya ya berarti ya. Suami si Aning tadi kalau nggak salah tadi aku baca itu adalah sepupu suaminya. Sepupu papanya Zara. Iya. Jadi lewat jalur papanya tuh suami ketemu suami tuh shoot. Itu. Ipar lah ya, ipar. Ya itulah pokoknya mah ya. Tolonglah. Sampai berkali-kali pingsan gitu saking syoknya, nggak nyangka. Ini stres juga nih berhari-hari anak nggak pulang-pulang. Ditanya masih belum ketahuan. Cuman untung ada saksi mata yang buka suara gitu yang akhirnya terungkap anjir kerabat dekat sendiri ternyata. Tolonglah. Kita connectionnya. Just. Nih ya. Ya. Terakhir kita tutup dari apresiasi dari Bupati Samsahrul Mamonto ya terhadap kinerja Polres Boltim di bawah pemimpinan Kapolres AKBP Sugeng Setiabudi dengan cepat ungkap tersangka mutilation ya terhadap ya almarhum Zah. 9 tahun. Ceki-ceki people. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebagai pemerintah, sebagai bupati di Lamongan Timur, yang kami sadar hukum dan kejadian ini ya, tentunya bukan hanya melukai hati keluarga, tapi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Karena yang menjadi korban adalah putri kecil baru berumur 8 tahun yang belum berdosa sama sekali. Tapi saya kemudian menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan Timur untuk tetap menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian Polres Kabupaten Lamongan Timur, biarkan mereka bekerja mendalami masalah ini, dan karena memang sudah ada tersangkanya, jadi mungkin ini sudah akan terungkap. Sekali lagi himbauan saya kepada seluruh keluarga untuk kemudian tetap menjaga situasi dan kondisi terutama di desa ini, di Desa Maret ini, agar tidak menimbulkan hal-hal yang justru merugikan kita semua. Percayakan semua persoalan ini kepada pihak kepolisian yang memang sudah melaksanakan dan menangani hal ini. Saya juga tentu mengucapkan dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kepolisian Resort Lamongan Timur yang hanya dalam waktu kurang lebih 24 jam langsung bisa mengamankan dan langsung bisa menangkap tersangkanya. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Sebagai bupati saya memberi apresiasi kepada pihak polisi yang bekerja luar biasa. Saya menjadi saksinya bahwa apa yang dilakukan Polres Lamongan itu untuk tim itu sangat luar biasa, dengan segera mungkin melakukan pengamanan kepada tersangka, menyita barang bukti dan mengidentifikasi segala yang terkait di dalam persoalan ini. Sekali lagi mungkin itu saya himbauan saya kepada seluruh masyarakat Lamongan Timur untuk tetap menjaga, dan sekali lagi saya menghimbau untuk tetap mengawasi anak-anak kita, karena ternyata bisa saja orang yang jahat itu orang yang berada di sekitar kita yang tanpa kita curigai bisa melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang terdekat tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang terdekat tuh ya katanya ya, yang harus dicurigai. Jadi bisa buat berkaca ke yang kasus Jessica. Cocokologi, cocok-cocokin intinya. Tapi nyo, kita balik lagi harus apresiasi fair play. Kalau memang 4 jam setelah pelaporan satset juga, sumpah keren pihak Bapak polisi setempat ya, mantap. Cuman buat itu Ibu Aning yang blok nggak habis pikir. Iya sih. Kayak bisa gitu ya kepikiran kayak gitu, kayak gimana sih pikirannya tuh gimana gitu. Emang gak punya pikiran kali ya, kok ngebet-ngebet pengen handphone. Ini gaya elit ekonomi sulit yang akhirnya ngambil jalan pintas. Ponakan sendiri disikat, blok. Sumpah, tolong psikopat. Udah lah, kita ke intermezzo aja nyo. Oke, meluncur. Nyo. Yes. Intermezzo kita buka dari Ucing Bem. Ini gemuk banget sumpah, ciki-ciki people. Play. Itu pakai filter dong. Hah?
Filter. Oh iya. Iya. Oh. Tuh, gerak-gerak tuh. Aku pikir emang cabi beneran. Filter ya. Itu goyang tadi. Oh, filter berarti. Filter. Nah, berarti nggak pengen dong ya. Pengen juga. Kan tetap Kimoy. Oh iya, kita connect saja. Ninyo masih mau mengenang Kimoyong. Ini ada memori 21 Maret 2023 yang diposting sama kakaknya. Hai ganteng, ini udah tahun 2024 tapi kakak masih ngerasa ini 2023. Ceki people. Play. Pasti kangen banget itu. Iya, dan sampai saat video ini di tag itu belum ada klarifikasi permintaan maaf atau apapun itu dari si pelaku penabraknya gitu lah ya. Sulit memang sulit. Ternyata itu ada komen juga dari kakaknya Kimoyong tuh. Apa tuh? Aku up dari yang paling bawah ya teman-teman. Aku harap lihat memori dia bisa bikin happy. Jangan malah sedih katanya biar Woyong seneng di sana. Dari kakak atau mamanya tuh menghimbau para parentisnya jangan pada sedih gitu ya. Jadi buat ngobatin kangen kita sama Kim Woyong. Tapi Nyonyo malah sedih mulu. Kalau buat Kim Woyong. Kita ke lasnya meluncur. Cus. Ini biar nggak terlalu lama karena ini minggu menjelang Senin, besok udah Senin lagi. Yes. Ceki wow las ya. Play. Cara baru minum obat. Iya main sih. Dikasih obat, habis itu dikasih makanan biar dia menelan. Itu nggak ngeri apa namanya, kesedak ya dilempar begitu ya? Oh ini apa nih? Dilus-elus. Oh dia ngelus sambil ngintipin tetangga yang beli kulkas baru Nyo. Jaga anak sambil liatin tetangga. Tolonglah. Ya Allah sampai begitu lagi. Aduh Meng. Lucu banget ya. Dia. Ya Allah. Kenapa anak Meng itu gemes banget sih Mang? Mengnya juga gemes sih. Iya sih. Permengan tuh selalu gemes. Ini sesak napas apa gimana nih? Enggak. Lagi itu dipeluk sama mamanya. Dipeluk ya. Tuh, gemoy banget. Gigit tuh. Digigit pipinya. Lucu banget. Lucu banget dunia permengan dunia Wiba ya. Gemoy. Si Abu lagi gak bisa diajak main, lagi bobo terus si Abu, terserah. Habis ya. Kebetulan Super Tank tidak ada yang di video yang kemarin. Jadi hari ini tidak kita bacakan dan habis. Abu lagi bobo jam bisik, jadi jangan cubit-cubit. Oke. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang, 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.